Eh, yang pertama, hari ini kami dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Menteri SDM. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan. Pak, mengingat ya rahmatullah. Sorry. Ya. Pak, mengingat Bapak juga pengusaha tambang, Pak, dan Bapak juga sekarang jadi Menteri SDM, terkait dengan konflik kepentingan ini bagaimana menjaganya? Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Artinya diproksikan ke nomini. Oh, ngawur itu. Maksudnya kan udah nggak pegang langsung, jadi usahain. Oh enggak dong, kalau perusahaan saya jalan aja normal. Saya nggak lagi menjadi pengurus kan. Pak, soal apa koordinasi dengan Pak Rosan ke depan seperti apa? Karena Bapak kan kepala Satgas sebelumnya, statusnya. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari para pekerjaan Kementerian SDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi, terutama menyangkut dengan IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai wakil ketua, pasti kami koordinasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegia. Gitu. Ya. Untuk Pak Supratman, arahan dari Presiden Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak, untuk akan bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau meminta izin doa restu, dan tadi pagi kami diterima dan beliau hanya memesan itu kepada kami. Apakah akan melakukan bersih-bersih atau merombak di jajaran Kumham sendiri? Semua yang baik pasti tidak mungkin kita bisa, ini kan ada sebuah birokrasi ya, jadi apa yang baik ya tetap kita lanjutkan, yang tidak baik kita sempurnakan. Pak Prabowo nggak hadir di pelantikan tadi, alasannya apa? Beliau ada kunjungan ke luar negeri ya, ke Australia. Pak, tapi Bapak ada komunikasi nggak dengan Pak Yasona sebelumnya? Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi nggak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan tugas itu. Pak Supratman, bagaimana Bapak Bapak mengenai apabila ada partai politik di dalam partai politik? Apakah Bapak, bagaimana komunikasi Bapak? Apakah akan cawe-cawe atau bagaimana ke depannya? Intinya semua harus kita lakukan secara objektif.
mana yang objektif kita lihat dari semua aspek legalitas yang cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang, kami akan berlaku adil. Pak, jabatan ini kan tinggal berapa bulan lagi, Pak? Apa ini maksudnya berlanjut ke untuk kabinet selanjutnya, Pak? Wah, itu saya tidak bisa menjawab itu karena tentu itu penugasan berikutnya dengan presiden terpilih. Pak Bahlil juga, Pak. Apakah ini maksudnya berlanjut untuk di kabinet? Ya, ini semuanya kan untuk menteri itu kan pembantu presiden. Jadi kita harus serahkan kepada yang punya hak prerogatif. Kita sebagai warga negara menjalankan aja apa yang diperintahkan oleh negara. Ya. 2 bulan terakhir ini Pak, akan strateginya seperti apa Pak untuk khususnya titipan dari Pak Arifin sendiri Pak? Saya pasti habis ini saya akan komunikasi sama Pak Arifin karena saya sama beliau kan hubungan abang adek. Komunikasi kami kan sangat baik sekali. Jadi pasti yang sudah bagus saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya. Pak Rosan. Nah, ini yang paling yang tinggal 2 bulan, Pak, apakah akan efektif bekerja, Pak? Karena sisanya hanya 2 bulan gitu pada Bapak. Apakah saya yakin semua pasti punya strategi ya. Masing-masing mempunyai style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita lah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya silakan Pak Rosan. Ini Pak Rosan ini bos saya soalnya. Pak Rosan kan disebut ini adalah masa transisi ke pemerintahan Pak Prabowo nih. Nah, strateginya bagaimana? Ya, ini kan pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada saya. Dan ya amanah ini akan kita jalankan sebaik-baiknya. Untuk sisa waktu 2 bulan ini ya kita berikan yang terbaik dan karena kebetulan juga Menteri Investasi sebelumnya adalah udah seperti ini adik saya sebetulnya, jadi kita komunikasinya sangat baik dan kemarin malam kita sudah mulai bicara dan untuk supaya handovernya, supaya perpindahan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus karena program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan dan pencapaian-pencapaian yang sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil ini ya kita akan teruskan dan tentunya akan kita sempurnakan sehingga target-target yang sudah dicanang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sempat berkomunikasi dengan Prabowo, Pak? Tadi pagi beliau menyampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan cintailah rakyat Indonesia dan selalu jalankan ini dengan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah arahan dari beliau tadi. Pak terkait soal mencari investasi asing di IKN, karena saat ini kan belum ada realisasi Ya tentunya sebagai Menteri Investasi ya kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Pak terkait 2 bulan lagi Pak, untuk realisasi investasi di IKN sendiri strateginya bagaimana untuk mempercepatnya Pak? Ya mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Pak, untuk Mas Angga, ini gimana? Kominfo kan nambah jadi 2 ini, pembagian tugasnya seperti apa nanti ke depan? Ya, setelah ini mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Presiden Jokowi atas amanah yang diberikan. Tadi pagi juga kami sudah menghadap Bapak Presiden terpilih karena saya juga kader Partai Gerindra, saya minta izin kepada beliau. Kemudian beliau pesannya kita harus selalu berpihak kepada rakyat, amanah dan pegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih. Kita minta tolong bantuan teman-teman juga ke depan untuk kerjasamanya. Kemudian setelah ini akan jam 11 kalau tidak salah akan ada pelantikan Dirjen baru di Menkominfo. Kemudian kami akan koordinasi.
Berarti fokus dari Pak Angga sendiri apa nih Pak untuk pekerjaan, mengingat pekerjaan di Kominfo ini kan cukup berat. Cukup banyak, ada banyak. Nanti saya akan koordinasi dengan menteri terkait dengan wamen yang ada sekarang. Tadi ada beberapa poin tentang PDP, tentang judi online gitu. Setelah ini kami akan koordinasi bersama Pak Menteri dan Pak Wamen dan tim di Kemenkominfo. Pak Bahlil sekali lagi, tadi Oke ya, katanya kayak jalan. Golkar. Yang jelas begini, pelantikan ini jangan dilihat berapa waktunya. Yang penting kita bisa maksimal. Yang kedua, tadi saya juga datang untuk pamit sama Pak Prabowo, Presiden terpilih. Satu aja, merah putih, kerja baik untuk kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Itu yang paling penting ya. Makasih ya.